Halo guys, selamat datang kembali di channel Irfan Akbar 67. Dalam video kali ini gue seperti biasa mau bahas Classroom of the Elite, atau lebih tepatnya sekarang gue tuh bakal bahas Classroom of the Elite untuk tahun yang kedua. Nah, yang mau gue bahas di sini tuh adalah volume 9 untuk Classroom of the Elite tahun yang kedua. Video ini tuh adalah part satunya. Oh ya, video ini juga adalah kelanjutan dari video sebelumnya. Jadi buat kalian yang belum nonton video pembahasan yang sebelumnya, kalian tuh bisa nonton videonya terlebih dahulu. Video ini tuh isinya tuh udah jelas spoiler untuk kelanjutan animenya. Jadi buat kalian yang gak suka spoiler, kalian bisa close video ini. Sebelum kita mulai, gue di sini mau ngingetin lagi ke kalian, jangan lupa untuk subscribe channel ini. Dan jangan lupa juga untuk nyalain loncengnya supaya kalian dapat notif kalau channelnya update video terbaru. Oh ya, buat kalian yang mau support gua, kalian tuh bisa langsung aja gabung dan join ke membership. Atau bisa juga ngasih jajan via super chat atau bahkan link Saweria yang ada di deskripsi maupun komentar video ini. Gua juga di sini mau ngasih tahu ke kalian kalau gua tuh punya channel khusus yang bahas lanjutan manhwa. Jadi buat kalian yang suka sama komik Korea ataupun komik Cina, kalian tuh bisa langsung aja mampir ke channel gua, yaitu Irfan 67. Oke, tanpa basa-basi lagi, langsung aja kita mulai ke ceritanya. Jadi ceritanya tuh kurang lebih sama persis dengan video trial reading sebelumnya. Jadi mungkin beberapa adegan yang pernah gua bahas di trial reading, sekarang tuh bakal gua bahas cepet aja dan secara singkat. Dan kalau kalian mau lebih detail lagi, kalian tuh bisa langsung aja nontonin video gua yang membahas tentang trial readingnya. Oke, jadi inti cerita tuh dimulai dari monolognya Nagumo. Nah, Nagumo ini dari kecil tuh udah hebat dan dia tuh selalu berdiri di puncak. Tapi ketika udah SMA, Nagumo ini bertemu sama orang-orang yang lebih hebat darinya, seperti Manabu maupun Ayano Koji. Dan di masa sekarang Nagumo berambisi untuk mengalahkan Ayano Koji. Oke, jadi cerita selanjutnya tuh ada beberapa adegan yang menurut gua tuh kurang penting, makanya saat ini gua skip. Tapi kalian bisa tonton adegannya tuh ada di video trial reading gua sebelumnya. Jadi kalau mau lebih detail, kalian bisa cek lagi video trial reading yang gua bahas. Nah, untuk adegan selanjutnya tuh saat ini beralih ke sekolah. Di sekolah tuh diketahui bakal ada ujian akademik. Nah, karena di video trial reading gak gua bahas ujian ya, jadi sekarang bakal gua bahas di sini. Nah, jadi untuk lawan ujiannya tuh udah ditentuin nih berdasarkan peringkat kelas. Jadi kelas A tuh bakal melawan kelas B dan kelas C bakal melawan kelas D. Nah, sebelum bahas ujian, kalian tuh bisa lihat poin antar kelas di dalam video. Ujian kali ini tuh adalah ujian mengambil 50 poin milik kelas lawan. Nah, maka dari itu, kalau kelas Hori kita menang, itu artinya selisih antara kelas Hori kita dan Sakayanagi tuh menjadi semakin sedikit. Ya, kurang lebih selisihnya tuh cuma 165 poin lagi. Kelas Hori kita tuh bisa mengejar kelasnya Sakayanagi. Tapi ya, itu pun kalau menang. Nah, di sisi lain ya, poin kelas Ryuen sama Ichinose juga saat ini tuh masih kejar-kejaran. Dan kalau kelas Ichinose menang, maka Ichinose tuh bakal naik lagi ke kelas C. Dan itu bakal menggeser posisi kelas dari Ryuen. Sekali lagi itu pun kalau Ichinose yang menang. Ya, pada intinya ujian kali ini tuh bisa dimanfaatin setiap kelas untuk saling mengejar. Nah, untuk aturan ujiannya kalian tuh bisa cek aja di video. Intinya setiap kelas tuh dikasih 100 soal. Nah, siswa tuh ngerjainnya tuh gantian dengan siswa yang lainnya. Per siswa tuh cuma boleh ngerjain 5 soal dan waktunya per siswa 10 menit. Contohnya, misalkan kelas Hori kita tuh dimulai dari Ayano Koji. Nah, Ayano Koji masuk ke ruangan untuk ngerjain maksimal 5 soal yang tentunya dalam kurun waktu maksimal 10 menit. Setelah 10 menit Ayano Koji tuh gantian sama siswa lain. Nah, kalau siswa udah ngerjain soal, maka siswa tuh nggak boleh ada di ruangan yang sama dengan siswa yang belum ngerjain soal. Jadi ya bisa dibilang ruangannya tuh dipisah. Siswa yang udah ngerjain soal juga di sini tuh nggak boleh ngasih petunjuk kepada siswa lain, apalagi berkaitan tentang soal. Kalau ketahuan tuh bisa dapat penalti, nggak dapat poin, dan ujian pun dihentikan.
Oh ya, di sini untuk poin kemenangan per soalnya, hal itu ditentuin berdasarkan kemampuan akademik di aplikasi. Jadi semakin tinggi kemampuan akademik di aplikasi, maka semakin rendah poinnya. Contohnya misalkan Hori kita ini punya kemampuan akademik di aplikasi adalah A. Nah, maka Hori kita kalau ngerjain 5 soal dan jawabannya benar semua, maka poin yang didapat Hori kita cuma 5 poin. Sedangkan contoh lain kalau misalkan Ike dengan kemampuan akademiknya E, maka kalau ngerjain 5 soal dan jawab benar semua, maka poin yang didapat sama Ike itu adalah 25 poin. Ya, bisa dibilang ujian itu sangat menguntungkan bagi siswa peringkat rendah. Oh ya, selain itu ada juga bonus poin. Untuk lebih detailnya kalian tuh bisa cek aja di video. Oke, selanjutnya cerita berlanjut ke ruang OSIS. Ayano Koji ini datang ke tempat OSIS karena dipanggil sama Nagumo. Ya, untuk cerita detailnya udah pernah gua bahas di video trial reading. Gua di sini seperti biasa bakal bahas singkatnya aja. Jadi intinya di sini Nagumo tuh nantangin Ayano Koji untuk duel pemilihan calon untuk ketua OSIS yang baru. Dan di sini calon yang dipilih itu antara Horikita maupun Ichinose. Nah, Nagumo di sini tuh sangat pede bisa menang karena dia tuh mengendalikan semua anak kelas 3. Tapi walaupun gitu Ayano Koji tetap menerima tantangan dengan syarat pemilihnya tuh harus anonim. Jadi gak boleh ada yang tahu siapa yang milih siapa. Singkatnya kesepakatan taruhan pun dibuat. Jadi kalau Nagumo menang, maka Ayano Koji bakal di drop out. Sedangkan kalau Ayano yang menang, maka Ayano Koji itu bakal dapat 20 juta poin pribadi. Di sini juga sempat ada tentangan dari Kiriyama yang gak setuju dengan taruhan tersebut. Kiriyama ngerasa lebih baik ngasih 20 juta untuk bawa satu siswa kelas 3 menuju ke kelas A. Jadi gak perlu dijadiin taruhan untuk Ayano Koji. Tentunya di sini tuh Kiriyama tuh nggak bisa apa-apa karena Nagumo udah ngotot mau melawan Ayano Koji. Di sini juga Horikita sama Ichinose tuh dipanggil untuk dikasih tahu kalau mereka adalah calon ketua OSIS. Horikita di sini nyaranin nggak perlu pemilihan dan langsung aja jadiin Ichinose sebagai ketua OSIS. Tapi Nagumo di sini ngasih alasan logis yang bisa diterima. Jadi mau nggak mau harus diadain pemilihan. Nah, di sini tuh ada adegan di mana Kiriwin tuh datang ke ruang OSIS dan membuat keributan. Kiriwin tuh sangat marah karena ada yang fitnah dia kalau dia mengutil. Dan si pelaku tuh mengaku disuruh sama Nagumo, makanya Kiriwin tuh saat ini marah kepada Nagumo. Nah, karena lagi bahas tentang pengutilan, Ichinose di sini kena mental dan dia tuh ingat sama masa lalunya. Dan Ichinose pun akhirnya langsung mengundurkan diri dari OSIS. Karena hal itu juga pertarungan antara Nagumo dan Ayano Koji saat ini tuh jadi gagal. Dan Horikita dipilih secara otomatis menjadi ketua OSIS. Nagumo di sini menyuruh Horikita untuk mencari pengganti Ichinose dan Yagami untuk dijadiin anggota OSIS. Nagumo juga di sini karena kesal, dia tuh akhirnya menyuruh Ayano Koji untuk membantu Horikita dalam rangka untuk mencari anggota OSIS yang baru. Ayano Koji di sini nggak mau ribet dan dia tuh nerima hal itu. Ayano Koji juga di sini tuh ngasih oleh-oleh kepada Nagumo, padahal saat ini Nagumo tuh lagi kesal. Oke, sekarang gua bakal bahas lebih detail lagi karena video trial reading terakhir tuh sampai Ayano Koji tuh ngasih oleh-oleh kepada Nagumo. Nah, jadi ketika dikasih oleh-oleh, Nagumo tuh di sini ngerasa kalau Ayano Koji tuh adalah orang yang aneh. Di sini Kiriwin tuh protes karena Ayano Koji tuh ternyata nggak ngasih oleh-oleh ke dia. Di sini Ayano Koji bilang kalau dia tuh nggak tahu kalau Kiriwin tuh bakal datang ke ruang OSIS. Ayano di sini ngasih tahu Kiriwin kalau Kiriwin mau oleh-oleh, maka Kiriwin tuh bisa meminta kepada Nagumo supaya membagi oleh-oleh yang udah dikasih Ayano Koji. Saat ini juga ada obrolan soal ujian khusus dari angkatan Ayano Koji. Di sini diketahui, ternyata di tahun lalu, angkatan Nagumo juga melakukan ujian khusus yang sama. Dan kelas Nagumo tuh berhadapan dengan kelasnya Kiriyama. Hasilnya kelas Kiriyama yang menang.
Jadi ya, ujian khusus kali ini tuh emang dirancang sulit untuk dimenangkan oleh kelas yang tinggi. Tapi bukan berarti saat itu kelas Nagumo nggak bisa menang. Alasan kelas Nagumo nggak menang karena Nagumo tuh nggak tertarik sama pertarungan yang nggak ngaruh apapun untuk kelasnya. Jadi walaupun kalah, Nagumo tuh masih berdiri di puncak dan hasil apapun nggak ngaruh. Makanya Nagumo saat itu nggak serius. Setelah ngobrol tentang itu, Ayano Koji pun akhirnya dibolehin pergi sama Nagumo. Ketika pergi ternyata di luar tuh udah ada Horikita yang lagi menunggu. Mereka pun di sini mengobrol. Horikita di sini ngobrol sama Ayano Koji. Mereka berdua tuh di sini nggak nyangka kalau Ichinose saat ini tuh bakal keluar dari OSIS. Mereka juga di sini ngomongin soal Kiryuin yang difitnah sama orang. Mereka tuh bertanya-tanya maksud dari tujuan memfitnah Kiryuin. Saat ini juga ada obrolan soal mencari anggota OSIS. Horikita di sini ngerasa harus mencari anggota OSIS dari kelasnya karena bisa dibilang jadi anggota OSIS tuh bakal lebih menguntungkan. Di sini Ayano Koji tuh menyarankan Hirata, tapi Horikita ngasih tahu kalau Hirata tuh udah banyak kegiatan ekskul bola dan itu juga termasuk kegiatan yang menguntungkan kelasnya. Jadi nggak baik kalau Hirata tuh dijadiin anggota OSIS. Saat ini juga Horikita tuh mau minta Ayano Koji untuk bantu dalam merancang strategi menghadapi Sakayanagi. Ayano Koji di sini ngasih tahu kalau dia tuh nggak bisa berbuat banyak. Semua keputusan strategi tuh ada di tangan Horikita. Jadi ya Ayano Koji tuh ngerasa kalau strategi tuh sebaiknya diurus penuh sama Horikita dan Ayano Koji tuh nggak bakal terlibat dalam pembuatan strategi. Ayano Koji tuh cuma bakal ngejalanin tugas yang bakal dikasih sama Horikita. Horikita di sini mengerti. Horikita tuh bakal sangat senang kalau misalkan Ayano Koji tuh bisa menjawab 5 soal dengan benar. Dalam hatinya, bagi Ayano Koji ujian kali ini tuh bakal menjadi pengalaman yang sangat penting untuk Horikita. Ayano Koji berharap kalau Horikita bakal belajar banyak dari ujian kali ini dalam hal memimpin kelas. Setelah itu mereka berdua pun berpisah. Oh ya, sebenarnya Ayano Koji tuh mau segera bertarung melawan Nagumo. Tujuannya tuh supaya dia tuh nggak perlu lagi berhubungan sama Nagumo. Tapi dia tuh ternyata nggak nyangka pemilihan ketua OSIS tuh harus dibatalin. Alasannya karena Ichinose mengundurkan diri. Saat ini Ayano Koji juga ketemuan sama Kei, tentunya untuk lanjutin romansa cinta mereka. Besoknya Ayano Koji tuh ngobrol lagi dengan Horikita. Horikita di sini ngasih tahu perkembangan strategi kelas yang bakal menghadapi Sakayanagi. Di sini diketahui kalau saat ini kelas Horikita ternyata lagi dalam kondisi motivasi yang sangat tinggi. Jadi mereka semua tuh lagi semangat dalam menghadapi ujian khusus kali ini. Dan itu tentunya sangat bagus untuk kelasnya Horikita. Saat ini juga Ayano Koji dan Horikita mereka tuh ngobrolin lagi soal OSIS. Di sini ternyata Horikita tuh disuruh mencari anggota OSIS minimal punya kemampuan akademik B pada aplikasi dan tentunya orang itu juga nggak sibuk dalam kegiatan ekskul. Nah, ketika lagi ngobrol, nggak lama datanglah Kushida yang emang udah dipanggil sama Horikita. Horikita di sini ngasih tahu Kushida tentang pensiunnya Nagumo. Horikita juga ngasih tahu kalau dia tuh bakal menjadi ketua OSIS yang baru. Horikita juga di sini ngasih tahu tentang mundurnya Ichinose dari OSIS. Kushida di sini terkejut dengan info-info tersebut. Nah, Horikita juga di sini ngasih tahu kalau dia tuh saat ini lagi mencari anggota OSIS yang baru. Dan Horikita ngasih tahu kalau Kushida tuh saat ini sangat memenuhi syarat untuk menjadi anggota OSIS. Horikita ngasih tahu kalau kemampuan Kushida tuh sangat cocok untuk OSIS. Horikita di sini juga ngasih tahu kalau menjadi anggota OSIS itu bakal sangat menguntungkan kelasnya. Ya sebenarnya apapun itu, Kushida tuh udah pasti saat ini gak bakal suka kalau harus bekerja untuk Horikita. Dan tentunya saat ini Kushida tuh menolak tawarannya Horikita.
Di sini Horikita mengulurkan tangannya ke arah Kushida dan dia tuh ngasih tahu kalau dia saat ini tuh butuh bantuan Kushida. Adegan ini dibuat dramatis sama Horikita sehingga orang-orang yang lewat mulai melirik ke arah Horikita untuk melihat apa yang sebenarnya terjadi. Di sini Kushida tuh langsung pura-pura kaget dan bingung. Horikita di sini ngasih tahu Kushida, dia tuh nggak pernah mengharapkan Kushida bekerja untuknya. Horikita tuh cuma mau kalau Kushida tuh saling membantu dalam mencapai kelas A. Horikita di sini juga ngasih tahu kalau Kushida tuh bakal mendapatkan keuntungan yang besar kalau Kushida mau menjadi anggota OSIS. Kushida di sini nggak ngerti dan dia tuh nanyain tentang keuntungan. Di sini ternyata yang jawab pertanyaan itu bukanlah Horikita, melainkan dijawab sama Ichika yang saat ini tiba-tiba datang. Ichika di sini ngasih tahu kalau Kushida menjadi anggota OSIS, maka orang-orang yang benci Kushida, mereka semua tuh nggak bakal bisa menyentuh Kushida yang ada di dalam OSIS. Kushida di sini terkejut sama kedatangan Ichika. Kushida bertanya-tanya kenapa Ichika saat ini datang. Ichika ngasih tahu kalau dia tuh mau bertemu sama Kushida. Kushida di sini terlihat agak marah dan terlihat waspada sama Ichika. Kushida di sini tuh mengusir Ichika karena dia saat ini lagi sibuk ngobrol. Tapi di sini Ichika ngasih tahu kalau Kushida tuh saat ini pasti sangat takut kalau ngobrol berdua sama Ichika. Makanya Ichika tuh saat ini diusir. Ichika pun di sini ngasih tahu alasan dia yang sebenarnya. Ichika ngasih tahu kalau dia tuh mau bertemu sama Ayano Koji. Di sini obrolan Horikita yang nawarin Kushida masih berlanjut, tapi di sini Kushida masih tetap menolaknya. Ichika di sini ngasih tahu sebaiknya Kushida tuh gabung OSIS. Ichika juga di sini tuh menyodok-nyodok pipi Kushida pakai jari telunjuknya. Ichika di sini terus membujuk Kushida supaya mau gabung OSIS. Di sini Kushida tuh hanya bisa tersenyum. Jadi lokasi sekarang tuh adalah lokasi yang sangat umum. Jadi mau nggak mau, Kushida tuh harus tetap mempertahankan senyumannya. Walaupun sebenarnya dia tuh risih sama Ichika. Kushida di sini menyuruh Ayano Koji untuk segera membawa Ichika yang mau ngobrol. Tapi ternyata di sini Ichika nggak mau dan dia tuh lanjut menggoda Kushida dengan menyodok pipi Kushida. Karena situasi jadi nggak nyaman, Horikita pun di sini mutusin untuk pindah lokasi sesuai saran Kushida. Singkatnya lokasinya pun berubah dan Ichika ternyata dia tuh masih tetap ikut karena dia tuh penasaran sama keputusan Kushida yang mau gabung OSIS atau enggak. Nah, karena udah di tempat yang aman, di sini Kushida nunjukin wajah aslinya. Di sini Ichika tuh semakin senang karena Kushida tuh nunjukin wajah aslinya. Saat ini, walaupun Kushida udah menyuruh Ichika pergi, tapi Ichika tuh saat ini masih gak mau pergi. Di sini terjadi keributan antara Ichika dan Kushida, tapi dihentikan sama Horikita. Ayano Koji juga di sini nggak mau buang-buang waktu dan dia pun menyuruh Ichika untuk berhenti. Seketika Ichika di sini langsung angkat tangan dan dia tuh ngasih tahu kalau sekarang dia bakal berhenti karena permintaan Ayano Koji. Horikita di sini lanjutin nawarin Kushida, tapi Kushida tuh di sini masih tetap menolaknya. Ayano Koji di sini bergerak dan dia tuh nyaranin Horikita untuk menambahkan keuntungan supaya Kushida tuh mau menerima tawarannya Horikita. Kushida juga di sini setuju sama Ayano Koji. Kushida ngasih tahu kalau Horikita mau sujud di depan dia, maka Kushida tuh bakal menerima tawarannya Horikita. Horikita di sini mengerti dan dia tuh mulai duduk di lantai. Kushida di sini terkejut dengan tindakan Horikita. Horikita ngasih tahu kalau dia tuh nggak masalah untuk bersujud di depan Kushida. Bagi Horikita, selama bermanfaat untuk kelas, Horikita pasti bakal melakukannya.
Horikita di sini masih duduk di lantai. Horikita di sini tuh nanya lagi ke Kushida, apakah Kushida tuh bakal masuk OSIS kalau Horikita bersujud. Ya intinya Horikita tuh di sini sebenarnya nggak mau bersujud. Dia tuh cuma menggertak Kushida supaya mengganti tawarannya. Tapi di sini ternyata apapun yang ditawarkan, Kushida tuh masih tetap mau kalau Horikita bersujud. Horikita di sini meminta Ayano Koji dan Ichika untuk segera pergi. Ayano Koji di sini mengerti kalau Horikita tuh nggak mau dilihat sama orang lain kalau dia tuh lagi sujud di depan Kushida. Ayano Koji di sini langsung membawa Ichika. Singkat cerita Horikita bersujud dan Kushida pun menjadi anggota OSIS. Setelah adegan itu, Ichika sama Ayano Koji tuh kembali lagi ke tempat Horikita. Yang tentunya di sana Kushida udah pergi. Ichika di sini ngomong kalau dia tuh sangat pengen melihat adegan Horikita bersujud di depan Kushida. Ayano Koji di sini tuh menyuruh Ichika untuk jangan pernah membahas hal itu lagi. Di sini terlihat kalau Horikita tuh memegangi kepalanya dan gemetaran karena marah. Horikita di sini mengakui kalau dia tuh terlalu meremehkan Kushida. Jadi sebenarnya Kushida tuh sangat tahu betul kalau dia masuk OSIS pasti bakal sangat nguntungin untuk dia dan kelasnya. Tapi dia tuh sengaja ngulur-ngulur waktu sampai akhirnya Horikita tuh bersujud. Dan Kushida juga mau gak mau harus bekerja untuk Horikita. Ya mau gimana pun juga Horikita lah sendiri yang udah mutusin kalau dia mau bersujud. Walaupun Horikita harus bersujud, seenggaknya Horikita tuh mendapatkan Kushida di OSIS. Dan itu tentunya bakal sangat berguna untuk kelas di masa depan. Saat ini Ayano Koji dan Horikita ngobrol sambil jalan. Di sini Horikita tuh ngerasa heran karena Ichika masih terus mengikuti dari belakang. Dan Ichika tuh hanya mengangguk-ngangguk sambil dengerin obrolan. Ichika di sini ngasih tahu kalau dia tuh tertarik sama orang dari generasinya yang bakal direkrut sama Horikita. Ayano Koji di sini nyaranin Horikita untuk merekrut Ichika, tapi ternyata ditolak mentah-mentah sama Horikita. Saat ini mereka semua menuju ke kelas 1A. Ketika Horikita masuk ke kelas 1A, Ayano Koji sama Ichika menunggu di luar dan mereka tuh mengobrol. Ayano Koji di sini tuh nanyain tentang tujuannya Ichika. Ichika ngasih tahu kalau dia tuh awalnya cuma mau bertemu Kushida, tapi ketika melihat Ayano Koji dan Horikita, Ichika tuh jadi tertarik pada Horikita. Ketika lagi asik ngobrol, tiba-tiba datanglah Horikita. Ayano Koji di sini nanyain tentang siswa yang diajak Horikita untuk gabung ke OSIS. Horikita di sini ngasih tahu kalau dia tuh mau mengajak Ishigami. Sayangnya saat ini Ishigami tuh lagi nggak ada di kelas. Ichika di sini salut karena Horikita tuh bisa tahu kalau Ishigami bukanlah siswa sembarangan. Ichika di sini ngasih tahu kalau Ishigami adalah ahli strategi kelas A. Singkatnya Ayano Koji, Ichika dan Horikita mereka pun akhirnya pergi mengejar Ishigami. Ketika udah bertemu sama Ishigami, Horikita tanpa basa-basi langsung nawarin Ishigami untuk masuk ke OSIS. Ishigami di sini tentunya nanya kenapa harus dia. Horikita ngasih tahu dia tuh melihat kemampuan Ishigami di dalam aplikasi. Makanya Horikita tertarik sama Ishigami. Ishigami di sini menolak tawaran Horikita. Setelah itu Ishigami dia pergi. Horikita di sini nggak mau maksa dan dia tuh beralih ke target selanjutnya, yaitu ada di kelas 1D. Ketika di kelas 1D, mereka tuh ngobrol sama Nanase. Horikita di sini ngasih tahu kalau dia tuh lagi cari anggota untuk OSIS. Di sini tanpa terduga Nanase tuh nawarin diri untuk gabung OSIS. Horikita di sini sangat senang karena Nanase mau gabung. Setelah ngobrol Nanase pun akhirnya pergi. Selanjutnya diikuti sama Ichika. Oh ya, walaupun Kushida sama Nanase tuh mau menjadi anggota OSIS, keputusan terakhir tuh masih tetap pada Nagumo.
Jadi kalau Nagumo nggak setuju, maka keduanya tuh bisa batal untuk jadi anggota OSIS. Jadi bisa dibilang keputusannya masih pada Nagumo, dan Horikita tuh cuma mencari anggotanya. Saat ini Horikita di sini juga ngajakin Ayano Koji untuk belajar kelompok di kafe. Horikita juga ngasih tahu kalau Kei juga saat ini tuh bakal ikut dalam kelompok belajarnya. Ayano Koji di sini ternyata menerima ajakannya Horikita. Horikita saat ini terkejut karena ternyata Ayano Koji itu menerima ajakannya. Oh ya, sebelum gua akhiri videonya, gua di sini mau ngucapin terima kasih ke kalian karena udah mau join ke membership. Jadi terima kasih untuk Ambrugio, Madeon Chom, Syarif General, Ryuo, AM Raptomik, Mia, Sasuga Kuasama, Tangkil, Juli, Layar TMK, Tari Tari, Evan Barus, Miki Zari, Terzero, Rev, HS, dan Galih Arya. Sekali lagi gue ucapin terima kasih karena kalian tuh udah mau join ke membership. Oke, kayaknya cukup untuk video pembahasan kali ini. Terima kasih karena udah nonton video ini sampai habis. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan yang paling penting adalah jangan lupa untuk share video ini ke teman-teman kalian. Sampai bertemu kembali di video-video selanjutnya. Terima kasih.